Oke, selamat datang. Kita kembali lagi di Komputer Podcast atau biasa disingkat Kompot. Pada hari ini kita akan ketemu lagi dengan seseorang nih yang kemarin-kemarin kita bahas beberapa dosen. Kali ini kita undang alumni dari D3 Teknik Komputer. Oke, tidak perlu berlama lagi, kita sapa langsung. Selamat datang Mas Fathah Wiranto. Selamat datang Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Aduh, ini luar biasa sekali. Mas Fathah ini punya kesempatan datang ke sini di bela-belain di hari ini agar bisa ikut di acara podcast dari komputer ini, Mas. Oke, siap Pak. Baik, kita ngobrol-ngobrol biasa saja, Mas. Jadi nggak usah tegang, kita juga semuanya untuk sharing ilmu ya. Oke, siap. Karena ini permintaan dari pemirsa, tolong dong munculkan alumni. Oh iya. Ini kebetulan teman dari kami menyebut nama Mas Fathah ini. Oh. Oke. Oke, Boleh ya, tahu betul. Mas dulu kuliah tahun berapa ya Mas ya? Oke, perkenalkan nama saya Fathah Wiranto. Saya alumni dari T3 Teknik Komputer Universitas Harga Negeri tahun 2019 Pak. Oh 2019. Alumni berarti 2019. Lulus 2019. Iya, lulusnya 2019, masuk 2016. Itu dulu ke yang reguler pagi atau yang reguler Oh, malam? dulu saya 1 semester reguler malam, terus pindah ke pagi, 2 semester 2 sampai semester akhir. Ya kalau Pindah ke saya pagi. lihat di sini di profilnya, Mas juga saat ini sebagai PNS ya Mas ya. Ya, Tapi alhamdulillah. sebelum itu juga pas waktu kuliah katanya pernah kerja sebagai teknisi jaringan dan wifi. Itu ya saya bantu teman sebagai teknisi jaringan WFM. Oke, ini yang harus pemirsa tahu. Kami juga ingin tahu kenapa sih dulu mau kuliah di D3 Teknik Komputer, Mas? Oke, pertama saya sejak SMP ingin belajar tentang komputer lebih dalam lagi, Pak. Terus setelah lulus dari SMK saya cari-cari informasi. SMK-nya juga jurusan komputer? Oh, SMK-nya saya otomotif, Pak, di Malah otomotif? ya, di sana, di Warna. Oh. Jadi pas lulus SMK saya niat mau komputer, cari informasi dan udah ditentukan di D3 Teknik Komputer Universitas Harga Negeri gitu. Nah, dulu kan pilihan tuh banyak, Mas ya. Iya. Kenapa milihnya D3 nggak S1-nya, Mas? Yang pertama itu D3 yang pasti cepat untuk lulusnya, Pak. Kedua 70% praktek, 30% teori. Jadi kita lebih gampang untuk menerima masukan atau menerima ilmu dari dosen yang nanti diterapkan di dunia kerja. Itu sih landasan utama kenapa pilih D3 gitu, Pak. Ya, waktu milih D3, apakah ada faktor keluarga yang ikut mendorong atau memang keinginan memang murni dari Mas? Saya murni dari diri sendiri ingin D3 komputer gitu. Jadi waktu itu sudah bekerja atau lulus SMA sudah bekerja atau? Oh, kalau lulus SMK saya bekerja di Astra Honda Motor AM. Oh, pernah di AM? Iya, sebagai di apa, Mas? operator produksi. Tahun 2015 itu udah lama. Jadi sebelum kuliah sini sudah bekerja. Ya udah bekerja. Nah, itu kan bagi waktunya juga susah, Mas. Iya. Itu gimana bagi waktunya? Kalau bagi waktu dilihat dari prioritasnya Pak, saya Pak biasanya mana yang lebih urgent atau dipentingkan sekali saya dahulukan. Ya, Dulu pasti kan emang pengen kuliah sih sejak lulus SMK, cuma kan untuk menyambung apa ya istilahnya nyambung hidup lah, nambah bantu orang tua gitu. Jadi saya kerja selama setahun itu kerja setahun sih. tapi kan memang keinginannya memang kuat ya. Cuma kan Iya. pasti punya tantangan terberat. Sudah kerja harus kuliah, ya kan? Kalau itu ada tantangannya, tapi ya kembali lagi lihat prioritasnya itu Pak. Pernah nggak di tengah-tengah perjalanan itu pengen saya nyerah aja lah nggak usah kuliah? Kalau dari awal masuk kuliah udah bertekad sih, jadi misalnya mau nyerah juga nanti cita-citaku nggak tercapai. Jadi saya harus biasa sekali. semangat ya. Ini kebetulan bisa menginspirasi teman-teman Ya. kita
ya yang mau kuliah di Poltek atau di Universitas Harkat Negeri yang sekarang ya. Nah dulu kan pasti tantangan itu sudah bisa diatasi ya. Ya alhamdulillah udah bisa diatasi. Nah dosen-dosen di sini, dosen-dosen di tempat kuliah Mas itu mendukung nggak kalau Mas juga ikut kuliah dan juga bekerja? Pastinya sangat mendukung ya Pak. Kan di waktu saya kuliah dulu kan ada yang namanya mata kuliah teknopreneur, jadi kan udah pasti mendukung itu. Oh, jadi Iya. memang Emang dosennya mendukung didukung ya untuk- dosen dan kampus pasti mendukung tentang Oke. itu. Nah strateginya nih biar otomatis kan kerja dari pagi sampai sore, Sore ya ya betul. kan? Itu kan pasti ada capeknya lah. Itu menyeimbangkannya bagaimana agar bisa tetap fresh gitu? Kalau itu kan kalau kerja kan jam 12 sampai jam 1 kan kita istirahat. Jadi ambil curi-curi waktu buat istirahat itu Masih bisa ya? masih bisa. Oh, oke. Tergantung kita lah memprioritaskan gimana. Iya. Ya kita lanjut lagi Mas tentang usaha siap. tadi. Waktu usaha itu kan sebelum NS ya. Kalau Jadi PNS sudah punya usaha ini, saya atau kalau sebelum PNS saya usahanya paling reseller produknya temen yang dari Jakarta gitu Pak, clothing. Saya sering berangkat ke Jakarta sih event clothing, open PO kayak gitu. Ya. Tapi karena nggak punya modal, saya kerja dulu gitu, cari-cari kerja. Pas lulus kuliah alhamdulillah langsung keterima PNS sih, jadi jadi pas lulus langsung tidak ada waktu tunggu, iya langsung daftar PNS, langsung iya diterima terima ya? alhamdulillah langsung terima. Kenapa sih milih PNS? Karena program D3 ini memang mendukung untuk PNS ya? iya, program D3 Teknik Komputer ini sangat mendukung dan sangat dibutuhkan untuk dunia kerja, contoh PNS atau ASN. Soalnya sekarang kan zamannya komputer ya, zaman digitalisasi, jadi pasti di semua instansi sangat mendukung, sangat dibutuhkan untuk komputer itu Pak. Bagian apa Mas dulu pertama? Saya pertama bagian pengelola sarpras kantor. Itu tingkatannya berarti kalau D3 itu jenjangnya peranata komputer apa tuh sih? Kalau di PNS itu yang saya ini jabatannya yang pelaksana, jadi pas masuk kalau D3 masuk nanti golongan 2C Pak. 2C ya? 2C, pengatur namanya. Iya. Iya. Itu sudah lulus terus langsung diterima ya? Iya, alhamdulillah. Tidak ada waktu tunggu ya? Nah, Nggak ada. itu yang saya dengar juga Mas Fatah sekarang kan tadi mengelola usaha juga nih. Oh iya, Sempolan ya? Sempolan. Udah berapa titik sekarang Mas Sempolan? Yang saya geluti banget itu baru 1 titik Pak. Cuma kita membuka kemitraan juga sih. Udah buka kemitraan. Buka kemitraan. Bisa diceritakan sedikit Mas, awal mula buka itu kan nggak mungkin langsung rame nih. Betul Pak. Nah, apa kiatnya kenapa bisa bertahan? Sempolan kan juga sekarang banyak. Ya banyak. Kita minta diberikan penjelasan kenapa bisa bertahan sampai saat ini nih. Oke. Berarti yang pertama produknya harus jelas valid enak ya Pak. Kedua kita harus cari tempat yang strategis lah gitu. Terus ketiga harus tekun dan jangan pernah menyerah sih. Pasti lambat laun juga pasti akan dikenal orang, pasti akan ramai dari mulut ke mulut. Alhamdulillah sampai sekarang udah punya pelanggan tetap banyak sih Pak. Gitu ya. Iya. Yang penting apa ya? Jangan menyerah untuk selalu berusaha sih. Berapa lama dari mulai buka sampai bisa rame? Kalau kita yang produknya 3 bulan. Kata teman-teman saya dan keluarga emang yang pernah nyobain itu sih Pak, pertama kali emang enak, jadi setengah tahun udah rame sih, udah stabil. Alhamdulillah cepat ya. Nah itu buka kemitraan semacam franchise seperti Iya, itu. semacam franchise. Jadi mereka dapat gerobak, dapat alat-alat terus sempolannya. Iya. Ya. Sampai sempolan juga sekarang sudah ke mirip-mirip itu ya apa? Makanan beku itu ya. Iya, frozen food. Frozen food ya. Oke, kita balik lagi ke D3 Teknik Komputer ya. Ya, siap. Sekarang saat ini alumni masih ada hubungan dengan teman-teman yang seangkatan dulu nggak? Oh, kalau kita masih kontekan, sering berhubungan lewat Facebook, WhatsApp.
Jadi masih. selalu jalin komunikasi. Oke. Mm-mm. Oke. Jadi pas waktu kuliah nih ya, mata kuliah yang sekarang masih bermanfaat itu apa Oh Mas, iya. yang di PNS-nya khususnya di tengah pekerjaan saat ini? Ya tentang aplikasi perkantoran, tentang apa itu namanya? Yang hardware, software di sana. Kalau PNS kan kadang kalau yang saya tahu banyak pimpinan-pimpinan yang meminta bantuan nih. Oh iya. Minta bantuan, Mas, tolong bikinkan aplikasi ini, pakai aplikasi ini. Oh itu kalau saya kan emang formasinya itu pengolah data dan informasi. Nah, Jadi yang untuk bikin program itu biasanya yang peralatan komputer. peralatan Teman-teman komputer, ya. temanku yang komputer juga lulusan sini banyak yang disuruh itu sih gimana ya tolong sama atasan supaya bikin aplikasi kayak gitu. Jadi mata kuliahnya memang ada yang bermanfaat. Ada sangat relate dengan dunia pekerjaan yang di PNS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang ini pentingnya pas waktu kita kuliah kita juga perlu mendalami. Jadi nanti pas kuliah pas sudah lulus kerja ya manfaatnya banyak sekali. Iya, betul. Ya, makanya kami undang Mas Fatah ini untuk bisa menginspirasi pada mahasiswa-mahasiswa bahwa kuliah D3 Teknik Komputer itu lebih cepat kerja ya dibanding S1. Iya. Ya. Tidak menunggu waktu lama. Kita perlu waktu hanya 3 tahun. Iya. 3 tahun itu sudah bisa bekerja. Nah, pas waktu pertama kali masuk sebagai PNS nih Mas. Iya. Merasa canggung nggak atau grogi? Nanti jangan-jangan saya nggak bisa mempraktekkan ilmu yang dulu dapat di tempat kuliah. Pertama masuk pasti ada ya Pak, karena kita kan nggak tahu, kita kan belum pernah masuk ke tempat atau dunia kerja itu, jadi pertamanya pasti grogi, tapi lambat laun juga udah enjoy sama lingkungan kerja karena kita udah sedikit menguasai dan lama-lama kita belajar dari permasalahan yang ada di kantor, tapi ya tetap relate sama yang mata kuliah di kampus. Jadi Mas Fata juga masih sering belajar terus ya Mas ya? Iya, setiap hari saya belajar apapun. Oke. Ya. Oke Mas, minta pesan-pesan untuk mahasiswa atau lulusan SMA yang ingin bercita-cita jadi PNS tuh Mas. Coba Mas. Kita pengen karena memang Mas Fata ini memang benar-benar dari PNS langsung. Kalau pesan-pesan, yang pertama kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak pada suatu saat nanti. Kedua, jangan pernah letih untuk meminta doa sama kedua orang tua, selalu ibadah, dan tetap semangat, jangan pernah menyerah apapun cita-citanya, yang penting baik untuk diri dan keluarga, nusa dan bangsa itu. Luar biasa sekali ini. Saya salut dengan pemuda saat ini lulusan itu yang punya cita-cita dan semangat yang tinggi seperti Mas Fata ini ya. Apa sih Mas moto hidupnya kenapa bisa sukses seperti ini dari dulu? Apa yang ditanamkan Mas? Yang ditanamkan itu selalu bersyukur untuk hari ini. Jangan menyesali sesuatu yang udah terlewat dan jangan mengkhawatirkan apa yang akan datang. Luar biasa sekali ini, ya Allah. Ya nggak menyesal kita undang alumni ya, walaupun masih lulusan D3 Teknik Komputer, tapi beliau ini sudah menjadi seorang PNS. Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin ya hari ini podcast kami cukup dengan mendatangkan Mas Fatah. Mungkin nanti kita datangkan alumni-alumni yang lain, banyak juga alumni-alumni dari D3 Teknik Komputer yang memang sudah sukses. Terima kasih Mas Fatah atas kehadiran hari ini. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Salam podcast.